Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus bagi orang-orang Kristen atau jemaat yang ada di Efesus. Jemaat di Efesus terdiri dari dua kelompok besar, yaitu orang-orang Kristen yang berasal dari bangsa Yahudi atau biasa disebut Yahudi Kristen, dan kelompok yang kedua adalah yang bukan berasal dari Yahudi. Biasanya adalah dari orang Romawi, Yunani, Barbar, Skit, dan yang lainnya. Kedua kelompok bangsa ini, kedua kelompok jemaat ini kemudian dipersatukan dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan ketika mereka menjadi satu jemaat, satu dalam iman, ternyata ada persoalan. Persoalannya ini lebih kepada orang-orang Kristen Yahudi yang merasa bahwa karena mereka adalah bangsa pilihan Allah, mereka adalah bangsa yang menerima hukum Allah, maka mereka merasa sulit untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi ini, sekalipun mereka sudah sama-sama Kristen. Jadi persoalan yang muncul dalam konteks surat Efesus ini, khususnya dalam perikop bacaan kita saat ini, adalah tentang bagaimana nasihat Paulus tentang bagaimana orang-orang Yahudi Kristen ini harus mau bergaul, harus mau hidup bersama dengan orang Kristen dari suku bangsa lainnya. Orang Yahudi, sebagaimana kita tahu, bangsa Israel adalah bangsa yang menerima hukum Allah. Mereka dijadikan Allah sebagai bangsa, sebagai umat pilihan, umat kesayangan. Jadi mereka akhirnya merasa bahwa mereka ini sebagai bangsa yang super. Dan bangsa-bangsa lain di luar Israel, di luar Yahudi itu rendah. Dan hukum yang ada pada mereka dalam budaya Yahudi juga jelas. Bahwa mereka tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak bersunat. Dan ini mempersulit, ini membuat orang Yahudi merasa bahwa mereka tidak perlu untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, sekalipun orang-orang ini sudah menjadi orang Kristen. Atau dengan kata lain, sikap orang Yahudi, Kristen ini menjadi sikap yang eksklusif. Nah, melalui surat ini saudara-saudara, Rasul Paulus mau mengingatkan, menjelaskan kepada orang-orang Yahudi, tapi juga sekaligus meyakinkan orang-orang Kristen yang bukan Yahudi bahwa Yesus Kristus telah mempersatukan mereka. Kalau kita baca di pasal 2, Paulus bilang begini, Kristus memberitakan damai sejahtera kepada yang jauh, tapi juga memberitakan damai sejahtera kepada yang dekat. Bahwa yang jauh sekarang sudah menjadi dekat. Paulus mau mengatakan bahwa baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi sekarang sama-sama sudah jadi dekat. Ada di dalam satu kesatuan kasih Kristus, damai sejahtera Kristus. Jadi tidak ada lagi perbedaan. Kristus menghendaki bahwa semuanya menjadi satu. Berada bersama dalam damai sejahtera yang bersumber dari Kristus. Bahkan Paulus meyakinkan orang-orang Kristen yang bukan Yahudi bahwa sekarang mereka bukan lagi pendatang, mereka bukan lagi orang baru, tetapi mereka juga ada di dalam persekutuan keluarga Allah. Mereka adalah anggota-anggota keluarga Allah. Jadi pada satu sisi juga Paulus mau bilang tidak ada lagi bangsa yang superior atau bangsa yang inferior. Tidak ada lagi seperti itu. Nah, saudara-saudara, hal inilah yang dikatakan oleh Paulus dalam bacaan kita tadi sebagai sebuah rahasia. Tapi rahasia yang sudah bukan lagi menjadi rahasia. Ayat 3 bilang begini, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Jadi pemahaman bahwa keselamatan itu bukan hanya milik orang Yahudi, itu sekarang dibukakan oleh Paulus. Dulu memang rahasia, tapi sekarang bukan lagi rahasia. Bahwa keselamatan yang Allah kerjakan, pertama-tama melalui bangsa Yahudi, melalui orang Israel, kini bukan hanya menjadi milik Israel. Tetapi keselamatan itu
juga menjadi milik dari bangsa-bangsa lain. Menjadi keselamatan yang harus diterima juga, diperdengarkan juga kepada bangsa-bangsa lain. Jadi kira-kira begini saudara-saudara. Dulu sebelum Paulus, orang Yahudi tadi saya bilang merasa bahwa merekalah bangsa yang super. Mereka inilah bangsa pilihan Allah, umat kesayangan, bahwa kepada merekalah Allah menganugerahkan hukum Taurat. Tetapi ketika Paulus mendapat wahyu, Paulus menyadari bahwa Allah mengungkapkan rahasianya. Rahasia bahwa keselamatan itu bukan lagi milik orang Yahudi. Atau begini, bahwa Allah dari semula itu memang tidak membeda-bedakan. Bahwa sebetulnya ketika manusia jatuh dalam dosa, lalu Allah mau menyelamatkan manusia dan dunia ini, maka keselamatan itu sebetulnya berlaku untuk semua bangsa, berlaku untuk semua orang, berlaku bagi dunia ini. Tetapi Allah memilih memakai orang Israel sebagai titik awal dari rencana keselamatan yang mau dia kerjakan. Begitu. Jadi pada dasarnya Allah nggak pernah membedakan. Keselamatan itu bagi semua. Tapi titik awal yang Allah pakai adalah bangsa Yahudi, adalah orang Israel. Hanya saja ketika Israel dipilih sebagai bangsa yang daripadanya keselamatan itu mulai dikerjakan Allah, bangsa Israel atau orang Yahudi kemudian mulai merasa bahwa mereka ini hanya bagi mereka sajalah keselamatan itu. Disitulah letak kekeliruannya. Nah, lalu oleh Paulus bilang, ini rahasia yang sekarang dibuka. Tuhan buka bagi Paulus dan karenanya Paulus beritakan lagi kepada bangsa-bangsa lain di luar Yahudi. Inilah rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi, tapi sekarang telah terbuka. Dan karena Tuhan telah membukakannya bagi Paulus, maka Paulus pun membukakannya atau memberitakannya bagi bangsa-bangsa lain. Dan karena pemberitaan inilah, karena memberitakan rahasia yang sudah dibukakan inilah, Paulus mengalami penderitaan. Walau begitu, tidak membuat Paulus mundur dalam melaksanakan panggilannya untuk memberitakan keselamatan, memberitakan Injil Kristus. Surat Paulus ini ditulis ketika Paulus berada di dalam penjara. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah menuliskan semua hal ini, kira-kira apa yang Paulus harapkan dari jemaat di Efesus sebagai penerima surat? Dan juga apa yang Paulus harapkan dari kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai gereja yang telah membaca surat Paulus ini. Ketika tulisan Paulus ini kita baca, maka yang diharapkan, respon yang diharapkan dari kita pertama. Yang pertama saudara, kalau Paulus menuliskan ini, maka Paulus ingin supaya semua orang tahu, termasuk kita. Paulus ingin atau Tuhan menginginkan kita semua tahu, semua orang tahu bahwa keselamatan itu dikerjakan Allah di dalam Kristus bagi semua orang. Bagi saudara, bagi saya, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu, jangan ada orang yang merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Jangan ada bangsa yang merasa bangsanya lebih super daripada bangsa lain. Apalagi rasa super ini karena sentimen budaya, karena sentimen agama, atau juga karena status sosial, status pendidikan. Amerika sebagai bangsa adidaya, tidak boleh mengatakan kami ini bangsa yang super, bangsa lain tidak, gitu, rendah. Oh, kami suku bangsa Jawa karena kami mayoritas di Indonesia ini, suku kami yang super. Sementara suku yang ada di pedalaman sekali sana rendah. Tidak boleh. Di dalam Kristus, di dalam iman percaya kita kepada Allah, kita semua satu, kita semua sama. Keselamatan itu sama-sama milik semua orang. Keselamatan itu dikerjakan Kristus bagi semua orang. Tidak pilih-pilih kasih. Jadi kalau Kristus tidak pilih-pilih kasih,
Kalau Kristus mengerjakan keselamatan itu tanpa pandang bulu, kenapa kita gereja, kenapa kita orang Kristen lalu jadi pandang bulu dalam melakukan karya kita? Tidakkah kita ingin tahu kenapa Paulus pakai istilah rahasia di ayat 3 tadi? Kenapa pakai istilah rahasia? Yang namanya rahasia itu kan berarti sesuatu yang tidak diketahui. Paulus pakai istilah rahasia itu karena Paulus tahu orang Yahudi mungkin gak akan pernah mau memberitahukan tentang hal ini kepada bangsa lain. Karena itu Paulus, katakanlah Paulus bocorkan rahasia itu. Nah, saudara-saudara, seringkali kita berlakunya seperti orang Yahudi. Bukan saja merahasiakan, bukan saja hanya merasa diri super, merasa diri lebih tinggi, merasa sebagai karena budaya kami lebih bagus, status sosial saya lebih tinggi, lalu merendahkan orang lain. Tetapi kita juga suka merahasiakan sesuatu yang sebetulnya harus dibagi kepada orang lain. Pakai istilah rahasia karena orang yang merasa sudah selamat bisa jadi tidak mau memberitahukan hal keselamatan itu kepada orang lain karena mungkin nanti tersaingi. Jangan dikasih tahu lah, nanti kalau dia jadi rajin ke gereja, jatah tempat saya di sorga keambil. Gak begitu, saudara-saudara. Atau mungkin juga biar sajalah, gak usah tahu dia supaya dia susah terus masuk neraka. Tidak boleh begitu. Dan sayangnya persoalan ini seringkali juga ada pada diri kita dalam hal-hal yang praktis di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja, ya, contoh kecil, ketika sekarang ini hal yang penting sekali bagi anak-anak kita untuk pembelajaran jarak jauh mereka itu internet, gitu ya. Berapa banyak sih? Mungkin banyak orang yang bisa yang membeli kuota dan sebagainya, tapi berapa banyak? Kita yang punya kuota banyak, diam-diam aja lah, padahal mungkin tetangga kita, anak di sebelah rumah kita, teman anak kita yang kebetulan bersamaan di situ nggak punya kuota karena nggak bisa beli, tapi diam-diam aja, dek buat kamu aja ya kuotanya, gitu. Padahal kita bisa bertanya kepada anak-anak ini, kita bisa bertanya kepada mereka, butuh kuota nggak? Butuh wifi nggak? Makanya ada, saya lupa saya nonton di TV, tapi saya lupa di mana. Saya lihat ada satu keluarga atau satu tempat yang kemudian menyediakan ruangannya untuk anak-anak yang tidak bisa beli kuota, orang tuanya tidak bisa beli kuota, supaya mereka duduk di situ mengerjakan tugas dari soal-soal yang diberikan oleh guru melalui handphone mereka. Tapi tidak banyak yang seperti itu. Bahkan mungkin kita sendiri juga, kita merahasiakan hal itu. Maka hari ini kita diingatkan bahwa apa yang baik yang Allah beri bagi kita, harus juga diterima oleh orang lain. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, bukan hanya milik kita sendiri, tapi milik orang lain juga. Apakah orang lain di sekitar kita sudah mendengar keselamatan itu? Apakah orang lain di sekitar kita sudah merasakan berkat Allah itu? Mari jadi orang Kristen yang tidak eksklusif tapi inklusif. Dalam hal sikap terhadap sesama kita, saudara-saudara, ada 3 hal tentang sikap ini. Saya juga dapat dari pendeta yang lain. Dibilang begini, ada tiga sikap. Satu sikap eksklusif, satu pluralis, dan yang terakhir, yang ketiga adalah inklusif. Sikap eksklusif itu adalah kalau kau tidak sama dengan saya, libas. Gitu. Jatuhnya mungkin seperti fanatik. Anda tidak sama dengan saya, berarti Anda harus dimusnahkan, dibinasakan. Itu eksklusif, memisahkan diri, menganggap rendah yang lain. Sikap pluralis bagus kelihatannya. Sikap pluralis ini adalah sikap bahwa seperti kalau saudara-saudara kita di Muslim mengatakan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Yang artinya selama Anda menjalani agama Anda, saya menjalani agama saya, kita tidak saling mengganggu, oke, aman. Berarti kita berdiri masing-masing di tempat kita masing-masing. Sementara yang satunya lagi, yang terakhir adalah inklusif. Inklusif itu apa? Inklusif itu adalah kita merangkul orang lain tanpa kita harus kehilangan jati diri kita.
Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku, tapi kita bisa berjalan bersama, kita bisa merangkul orang lain juga. Dari 3 sikap ini, yang mana yang harus kita lakukan? Yang mana yang harus kita tunjukkan? Eksklusivisme jelas tidak boleh. Pluralis mungkin kelihatannya bagus, tapi sebetulnya juga belum tepat. Yang paling tepat adalah inklusif. Kita menjalankan iman kita memberitakan firman Tuhan, tapi kita juga bisa berinteraksi dengan orang lain. Apakah orang mau dengar berita Injil yang kita sampaikan atau tidak, keselamatan yang kita sampaikan atau tidak, itu urusan mereka. Tapi bahwa kita bisa bergaul dengan mereka, kita bisa berinteraksi dengan mereka, tanpa kita kehilangan iman kita atau jati diri kita. Yang kedua, saudara-saudara, yang diharapkan dari kita adalah kita harus siap juga seperti Paulus untuk teguh dalam karya pelayanan, dalam karya memberitakan firman Tuhan, sekalipun penderitaan sedang menanti kita. Kita siap untuk menjadi martir seperti Paulus. Menyampaikan keselamatan dari Allah dalam kehidupan sehari-hari itu butuh pengorbanan. Baik korban perasaan maupun korban materi. Paulus siap untuk itu. Kita pun juga harus siap untuk itu. Memang melakukannya tidak semudah bicara. Tapi tulisan Paulus ini mengingatkan kita bahwa kita pasti dimampukan oleh Tuhan untuk memberitakan keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita. Karena Paulus pun orang yang hina dipakai oleh Tuhan. Karena yang menentukan bukan Paulus, tetapi yang menentukan adalah Tuhan. Tuhan yang memilih, Tuhan yang telah menentukan kita untuk melayani Dia dengan cara yang seperti apapun, bahkan dengan cara yang begitu menantang. Karena itu saudara-saudara, mari kita menjadi pemberita-pemberita keselamatan dari Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita menjadi pembawa-pembawa kebaikan Kristus dalam kehidupan kita, supaya orang lain pun mengalami berkat dan keselamatan yang ajaib dan luar biasa itu dari Kristus Tuhan kita. Amin.